Soal kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani? Bagaimana keyakinanmu terhadap Al-Qur'an? Jawab, a'taqidu annal Qur'ana ashrafu kitabin anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ashrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku meyakini bahwasanya Al-Quran adalah paling mulianya kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atas paling mulianya nabi-nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyyati nuzulan, dan ia, Al-Quran adalah akhir dari kitab-kitab ketuhanan dalam penurunannya. Wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu, dan ia, Al-Quran, adalah menghapus terhadap semua kitab-kitab sebelumnya. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati, dan adapun hukum Al-Quran itu kekal sampai hari kiamat. La yumkinu ayyal haqqahu taghyirun wala tabdilun, tidak mungkin akan disusul oleh perubahan dan pergantian. Wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ia, Al-Quran, adalah paling besarnya mukjizat, paling besarnya tanda kekuasaan Allah atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likaunihi a'zamal mu'jizati, karena adanya Al-Quran adalah paling besarnya mukjizat-mukjizat. Soal li ayyi syai'in kana al-Qur'anul Karimu a'zamal mu'jizati, karena apa adanya Al-Quranul Karim itu paling besarnya mukjizat-mukjizat? Jawab, innama kana al-Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Sesungguhnya adanya Al-Quran itu paling besarnya mukjizat-mukjizat karena adanya Al-Quran itu adalah ayat, tanda kekuasaan Allah yang bangsa akal, yang kekal sepanjang masa. Tusyahadu kulla hinin bi'ainil fikri, yang dapat disaksikan setiap saat dengan mata pikiran. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu dapat disaksikan oleh pikiran. Wasiwahu minal mu'jizati inqadat binqidai waktiha. Adapun mukjizat selain Al-Quran, dari mukjizat-mukjizat, itu terhenti dengan terhentinya waktunya. Sebut saja misalnya mukjizat Nabi Sholih yang dapat mengeluarkan unta dari dalam batu. Maka mukjizat tersebut telah terhenti karena waktunya telah terhenti. Artinya tidak sampai ke zaman kita. Kita tidak dapat lagi menyaksikan mukjizat itu. Termasuk pula mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Kita tidak dapat menyaksikan kemukjizatan itu karena waktunya telah terhenti. Kemukjizatan Nabi Musa yang bisa membelah lautan, bisa mengubah tongkat menjadi ular, kemukjizatan Nabi Isa yang bisa membangkitkan orang mati, semua mukjizat itu telah terhenti dan tidak lagi dapat kita saksikan saat ini. Falam yabqa minha atharun ghairul khabar, maka tidak tersisa darinya sisa kecuali cerita saja. Jadi yang tersisa itu hanya ceritanya saja saat ini. Wa wajhu i'jazihi annahu balagha fil fasahati wal balaghati ila haddin kharaja an tawqil bashar. Adapun bentuk kemukjizatan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu mencapai di dalam fasahah, kefasihan bahasa dan keindahan bahasa pada batas yang keluar dari kemampuan manusia. Fa innan nabiyya alaihi salatu wassalamu tahadda bihil arba'al arba'ah
wa hum afsahul umami lisanan wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam menantang dengan Al-Quran terhadap orang Arab yang asli. Dan mereka, orang Arab yang asli itu adalah paling fasihnya umat di dalam bahasa. Dan paling jelasnya mereka di dalam balaghah dan bayan. Di dalam keindahan berbahasa. Wa qad wasalu fi asrihi fil balaghati wa faslil khitabi. Lihalin yuhayyirul uqula wa yudhishul albaba. Dan sungguh mereka, orang Arab yang asli itu telah mencapai di masanya di dalam balaghah dan kebijaksanaan bertutur kata, ketajaman di dalam menyusun kata. Karena itu sampai mengherankan akal dan sampai menggugah pikiran. Wa baqiya fihim 23 aman. Dan tersisa bagi mereka waktu 23 tahun. Maksudnya, Nabi itu kan diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat, itu masanya itu kan selama 23 tahun. Nah, di dalam masa 23 tahun itu Nabi menantang mereka. Artinya tantangan itu terbuka selama Nabi masih hidup. Wa huwa yatahaddahum bil Qur'ani a'dhama tahaddin. Nabi menantang mereka dengan Al-Quran itu dengan paling besarnya tantangan. Wa yatasadda li taqri'ihim bihi wa itharati himamihim li ta'arrudi lil mu'aradati a'dhama tasaddin. Dan Nabi itu menggugah, membangkitkan, menantang mereka, membangkitkan semangat mereka untuk melawan terhadap Al-Quran, untuk melawan keindahan bahasa Al-Quran dengan paling besarnya tantangan. Jadi Nabi itu menantang mereka. Silahkan lawan susunan bahasa Al-Quran ini. Karena orang Arab yang asli itu keindahan bahasanya tidak diragukan lagi. Nah ternyata bagaimana? Ternyata oleh Nabi ketika ditantang itu mereka tidak mampu. Fataratan yatlubu minhum al-ityana bimithli suratin minal Qur'an. Maka terkadang fa'ilnya ini bisa Allah, bisa Rasulullah. Maka terkadang Allah meminta dari mereka, atau terkadang Rasulullah meminta dari mereka untuk mendatangkan seumpama satu surat dari Al-Quran. Jika kalian memang menganggap Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah, maka silahkan datangkan satu surat yang semisal satu surat Al-Quran. Jika memang kalian mengira ini adalah karangan Nabi Muhammad. Wa ayyasta'inu biman sya'uhu minal insi wal janni. Dan mempersilahkan mereka untuk meminta tolong dengan siapapun yang mereka kehendaki dari manusia dan jin. Wa taratan yasimuhum bil ajzi an dzalik. Dan terkadang Allah atau Nabi itu menyebut mereka tidak mampu dari hal itu. Wa adami qudratihim ala suluki tilkal masalik. Dan tidak adanya kemampuan mereka untuk berjalan pada perjalanan-perjalanan itu. Artinya ketidakkuasaan mereka, ketidakmampuan mereka untuk menjalani tantangan itu. Wahum dzun nufusil abiyah. Sedangkan mereka, orang Arab itu, adalah orang yang memiliki jiwa gengsi. Wa ahlil hamiyati wal asabiyati. Dan mereka itu orang yang bangga diri dan fanatik. Fa'ajazu an dzalik an akhirihim. Dan mereka itu tidak mampu atas hal itu. Jadi tidak mampu melawan keindahan Al-Quran sampai orang yang terakhir mereka. Artinya tidak ada satu orang pun yang mampu melawan keindahan bahasa Al-Quran. Wa taruku al-mu'aradata bil kalami ilal mu'aradati bil husami. Maka mereka meninggalkan perlawanan dengan
perkataan, artinya dengan kata-kata sudah kalah. Artinya kata-kata yang mereka susun itu tidak mampu melawan keindahan bahasa Al-Quran. Maka mereka meninggalkan pertentangan atau perlawanan dengan pembicaraan menuju pertentangan atau perlawanan dengan senjata. Wa'adalu 'anil muqabalati bil lisani ilal muqatalati bisinani. Maka mereka berubah dari berhadap-hadapan dengan lisan, dengan ucapan, menuju peperangan dengan persenjataan. وَحَيْثُ عَجَزَ عَرَبُ ذَلِكَ الْعَصْرِ فَمَنْ سِوَاهُمْ يَكُونُ أَعْجَزَ فِي هَذَا الْأَمْرِ. Maka ketika orang Arab di zaman itu, yang mana mereka itu sangat tinggi di dalam ilmu bahasanya, jika mereka tidak mampu, maka orang selain mereka pastinya adanya itu adalah lebih tidak mampu di dalam perkara ini. Jadi jika orang Arab yang memiliki keahlian bahasa yang sangat tinggi ternyata tidak mampu melawan keindahan bahasa Al-Quran, maka pastinya orang selain mereka lebih tidak mampu lagi. وَقَدْ مَضَى إِلَى الْآنِ أَكْثَرُ مِنْ 1,300 عَامٍ. Dan sungguh telah berlalu sampai sekarang lebih dari 1.300 tahun. Walam yujad ahadun minal bulagha'i illa wa huwa muslimun audus islamin. Dan tidak ditemukan seorang pun dari ahli bahasa kecuali dia muslim atau dia menyerah. Jadi tidak ada dari ahli bahasa yang mencoba untuk melihat keindahan bahasa Al-Quran atau mencoba untuk melawannya, kecuali dia kemudian menjadi muslim atau dia menyerah. Fadalla ala annahu laysa min kalamil bashar. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah termasuk dari pembicaraan manusia. Bal huwa kalamu khaliqil quwa wal qudar. Bahkan Al-Quran itu adalah kalam dari pencipta kekuatan dan kekuasaan. Anzalahu tasdiqan li rasulihi wa tahqiqan li qawlihi. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembenaran terhadap utusannya dan sebagai pembuktian kebenaran terhadap firman-Nya. Wa hadzal wajhu wahdahu kafin fil i'jazi. Wa qad indamma li hadzal wajhi aujuh. Dan satu keajaiban ini saja, satu mukjizat ini saja sebenarnya sudah cukup di dalam kemukjizatan. Jadi keindahan balaghah, keindahan bahasa Al-Quran sebenarnya itu sudah cukup sebagai mukjizat. Padahal hal ini masih terdapat beberapa hal lain yang bisa menjadi mukjizat. Ahaduha yang pertama, ikhbaruhu an umurin mughayyabatin zaharat kama akhbar. Yaitu pengabaran Al-Quran terhadap perkara-perkara yang ghaib, yang kemudian muncul, terjadi, menjadi kejadian nyata, sebagaimana yang Al-Quran kabarkan. Thaniha yang kedua, annahu la yamalluhu sam'u mahma takarrar. Kemudian yang kedua, pendengaran itu tidak merasa bosan ketika bacaan Al-Quran itu terulang-ulang. Seperti surat Al-Fatihah, itu kita baca setiap hari di dalam sholat. Dan sampai saat ini kita tidak merasa bosan untuk membaca surat Al-Fatihah. Thalithuha yang ketiga, jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudatan 'indal Arabi wal Ajabi. Adalah Al-Quran itu mencakup, terdapat di dalamnya ilmu-ilmu yang tidak ada baik di tengah-tengah orang Arab maupun di tengah-tengah orang Ajam. Jadi ada banyak ilmu di dalam Al-Quran yang tidak ditemukan di bangsa Arab ataupun di bangsa non-Arab.
Rabi'uha, yang keempat, imba'uhu anil waqa'i'il khaliyati wa ahwalil umami. Yang keempat yaitu pengabaran, pemberitaan dari kejadian-kejadian masa lalu dan kejadian-kejadian umat-umat terdahulu. Walhal anna man unzila alaihi salatu wassalamu kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra. Padahal faktanya bahwasanya orang yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang ummi. Dia tidak menulis dan tidak membaca. Listighnaihi an dzalika bil wahyi, karena ketidakbutuhannya Nabi atas hal itu. Tidak butuh untuk menulis, tidak butuh untuk membaca, karena sudah ada wahyu. Karena ketidakbutuhannya Nabi atas hal itu sebab sudah ada wahyu. Waliyakuna wajhul i'jazi bil qabuli ahra. Dan supaya adanya kemukjizatan itu lebih kuat atau lebih mudah untuk diterima. Jadi kalau Nabi itu ternyata bisa menulis dan membaca, maka kemungkinan orang Arab itu akan meragukan. Bisa saja mereka menuduh Nabi Muhammad itu memiliki informasi tentang umat-umat terdahulu dari kitab-kitab yang dia baca. Tetapi mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, tidak pernah membaca kitab dan tidak pernah menulis. Sehingga adanya hal itu adalah lebih kuat sebagai kemukjizatan. Nabi tidak pernah menulis dan tidak membaca, ternyata dapat mengetahui kabar-kabar, berita-berita tentang kejadian umat di masa lalu. Nah, ini kan berarti lebih mudah untuk diterima sebagai mukjizat.